Aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin. Ayahku berasal dari keluarga yang biasa disebut gipsi pengembara. Kami dibesarkan di gedung dewan, seperti perumahan yang sangat buruk di Inggris. Kami hidup sangat susah dan sangat miskin, sehingga ketika aku mulai mencari cara untuk menjadi seorang aktris, lampu sorot itu selalu memiliki cara untuk membutakan. Di bawah pendarannya yang putih keperakan, segalanya tampak sempurna. Kulit yang dipulas bedak mahal terlihat tanpa pori, senyum yang dilatih di depan cermin selama berjam-jam tampak begitu tulus, dan mata yang sebenarnya menyimpan kelelahan hebat terlihat bersinar penuh binar bintang. Itulah dunia Aisyah Rosale. Sebuah panggung raksasa bernama London, di mana setiap harinya adalah naskah yang harus ia hafal, dan setiap emosinya adalah komoditas yang bisa dijual. Bagi orang asing yang melihatnya dari balik layar kaca atau dari kejauhan barisan kursi penonton, Aisyah adalah definisi dari keberhasilan. Ia adalah aktris muda yang sedang menapaki tangga emas. Namanya mulai dibisikkan di agensi-agensi besar, wajahnya mulai menghiasi poster-poster teater, dan undangan pesta adalah tamu rutin di kotak suratnya. Namun, kemilau itu hanyalah lapisan luar dari sebuah bola kristal yang retak di dalamnya. Seringkali, setelah tepuk tangan meriah mereda dan tirai panggung ditutup, Aisyah berdiri diam di ruang ganti yang sempit namun mewah. Di sana, ia berhadapan dengan cermin. Di bawah cahaya lampu neon yang dingin, ia melihat sosok yang tidak ia kenal. Ia menghapus riasan tebalnya dengan kapas, helai demi helai, seolah-olah ia sedang menguliti identitas palsu yang ia pakai sepanjang hari. Ketika warna-warna itu hilang, yang tersisa hanyalah wajah pucat dengan sorot mata yang bertanya, "Siapakah aku jika semua lampu ini dipadamkan?" Kehidupan sosial di London adalah sebuah pusaran yang tak pernah berhenti. Di kota ini, kesunyian dianggap sebagai musuh, dan keramaian adalah pelarian. Setiap malam, setelah syuting atau latihan yang melelahkan, arus membawanya ke tempat-tempat di mana musik berdentum begitu keras hingga mampu menggetarkan tulang rusuk. Di sana, di tengah remang cahaya ungu dan biru, alkohol menjadi kawan bicara yang paling setia. Gelas demi gelas berdenting, cairan bening yang membakar tenggorokan itu menjadi jembatan untuk melupakan kekosongan. Bagi Aisyah dan lingkungan sosialnya, alkohol bukan sekadar minuman, itu adalah pelumas bagi tawa yang dipaksakan. Itu adalah cara untuk menumpulkan ketajaman rasa sakit dari penolakan audisi, cara untuk meredam kecemasan tentang masa depan yang tidak pasti, dan cara untuk merasa hidup di dunia yang terasa semakin mekanis. Namun, bagi Aisyah, setiap tegukan justru meninggalkan rasa haus yang lebih besar. Bukan haus akan minuman, melainkan haus akan sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang lebih abadi daripada sekadar uap alkohol yang menguap saat fajar tiba. Pernah suatu malam, ia berdiri di balkon sebuah apartemen mewah milik salah satu rekannya. Di bawah sana, sungai Thames mengalir tenang, memantulkan lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Di dalam ruangan, tawa pecah dan denting botol masih terdengar riuh. Aisyah memegang gelasnya, melihat gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Ia merasa seperti gelembung itu, muncul dengan cepat, terlihat berkilau sesaat, lalu pecah tanpa meninggalkan jejak. Ia memikirkan naskah-naskah yang ia baca setiap hari. Naskah tentang cinta, tentang pengkhianatan, tentang pahlawan, dan tentang tragedi. Ia ahli dalam memerankan semua itu. Ia bisa menangis dalam hitungan detik jika sutradara memintanya. Ia bisa menunjukkan amarah yang meledak hanya dengan satu tatapan. Namun, ironinya, ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya sendiri. Ia merasa jiwanya tertinggal di salah satu kursi penonton, sementara tubuhnya terus bergerak mengikuti arahan tak kasat mata dari ekspektasi dunia. Industri hiburan adalah tuan yang kejam. Ia menuntut keindahan yang tak masuk akal, kemudahan yang abadi, dan kepatuhan mutlak pada tren. Aisyah mulai merasa lelah menjadi produk. Ia merasa seperti sebuah lukisan yang terus-menerus diperbaiki oleh tangan-tangan orang lain, hingga ia sendiri lupa apa warna dasarnya. Setiap audisi terasa seperti pengadilan atas harga dirinya. Jika ia terpilih, ia merasa divalidasi. Jika ia ditolak, dunianya seolah runtuh. Kebergantungan pada penilaian manusia ini mulai menggerogoti ketenangan batinnya. Rutinitas itu menjadi seperti lingkaran setan.
Bangun dengan kepala berat karena sisa malam sebelumnya, meminum kopi hitam untuk memaksakan mata terbuka, mengenakan topeng kecantikan, bekerja hingga larut, lalu kembali mencari pelarian dalam gelas-gelas kaca. Begitu terus, hari demi hari, minggu demi minggu. London yang dulu ia cintai karena kebebasannya, kini mulai terasa seperti penjara yang sangat luas. Ada sebuah momen, kecil namun tajam, yang terjadi saat ia sedang berada di tengah-tengah kerumunan pasar di Covent Garden. Ia melihat seorang seniman jalanan yang sedang melukis dengan sangat tekun. Seniman itu tidak peduli pada orang-orang yang lewat, tidak peduli pada koin yang dijatuhkan ke wadahnya, ia hanya fokus pada goresan kuasnya. Di wajahnya terpancar sebuah kedamaian yang asing bagi Aisyah. Kedamaian yang berasal dari dalam, bukan karena pengakuan orang lain. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Aisyah menyadari bahwa ia merindukan ketenangan. Ia merindukan sebuah tujuan yang tidak harus dipajang di papan iklan. Pikiran untuk pergi mulai tumbuh seperti benih yang dipaksa merekah di celah beton. Ia butuh udara segar. Ia butuh melihat langit yang tidak terhalang oleh gedung-gedung pencakar langit London. Ia butuh mendengar suara hatinya sendiri tanpa gangguan dering telepon dari agensinya atau bising musik klub malam. Namun, kemana ia harus pergi? Dunia ini begitu luas, tapi di kepalanya, semua tempat tampak sama saja jika ia membawa beban yang sama. Suatu sore, saat sedang melamun di sebuah kedai kopi tua yang tenang, jemarinya tak sengaja menelusuri laman internet tentang perjalanan. Matanya terpaku pada sebuah gambar kota yang berdiri gagah di antara dua benua. Istanbul. Gambar-gambar menara masjid yang menjulang ke langit, kubah-kubah besar yang tampak kokoh sekaligus anggun, dan cahaya matahari terbenam yang menyepuh selat Bosporus dengan warna emas. Ada sesuatu pada gambar itu yang memanggilnya. Bukan karena kemewahannya, tapi karena sejarah dan spiritualitas yang seolah merembes dari setiap batu bata bangunannya. Ia teringat sebuah percakapan singkat dengan seorang teman yang pernah berkunjung ke Turki. Temannya bercerita tentang suara misterius yang bergema di seluruh kota 5 kali sehari. Suara yang membuat waktu seolah berhenti sejenak. Aisyah, yang selama ini hanya akrab dengan suara sirene polisi dan hiruk-pikuk jalanan, merasa penasaran. Mungkinkah di sana ia bisa menemukan apa yang hilang dari dadanya? Tanpa pikir panjang, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan karena biasanya setiap langkahnya diatur oleh manajer, Aisyah memesan tiket penerbangan. Ia tidak memberitahu banyak orang. Ia hanya ingin menghilang sejenak. Ia ingin melepaskan statusnya sebagai Aisyah sang aktris, dan menjadi Aisyah sang musafir. Malam sebelum keberangkatannya, ia mengemasi koper dengan sangat sederhana. Ia meninggalkan gaun-gaun pesta mewahnya, sepatu-sepatu hak tinggi yang menyiksa, dan perhiasan-perhiasan yang hanya berfungsi untuk menarik perhatian. Ia ingin berjalan ringan. Di sudut meja riasnya, masih ada botol alkohol yang setengah kosong. Ia menatapnya cukup lama, lalu dengan gerakan mantap, ia menutup botol itu dan menyimpannya jauh di dalam lemari. Seolah-olah itu adalah simbol dari bab kehidupan yang ingin ia tutup. Ketika ia melangkah keluar dari apartemennya menuju bandara, udara pagi London terasa sangat dingin dan menusuk. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasa ada kehangatan kecil yang menjalar di hatinya. Kehangatan dari sebuah harapan. Ia belum tahu apa itu Islam, ia belum tahu apa itu adzan, dan ia belum tahu bahwa perjalanannya ini akan menjadi kepulangan yang sesungguhnya. Ia hanya tahu bahwa cahaya di balik layar yang selama ini ia kejar hanyalah fata morgana. Dan sekarang, ia memilih untuk berjalan menuju cahaya yang sesungguhnya. Cahaya matahari yang terbit di timur, di sebuah negeri di mana jiwa-jiwa sujud dalam kepasrahan. Dengan langkah yang lebih pasti, ia meninggalkan bayang-bayang London, siap untuk membiarkan takdir menuliskan naskah yang sama sekali baru dalam hidupnya. Naskah yang tidak ditulis oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik segala cahaya. Pesawat itu lepas landas, membelah awan kelabu Inggris. Di kursinya, Aisyah memejamkan mata. Ia membiarkan kegelisahannya tertinggal di daratan yang kian mengecil di bawah sana. Ia tidak lagi peduli pada peran apa yang akan ia mainkan selanjutnya. Ia hanya ingin belajar menjadi manusia kembali. Sederhana, apa adanya, dan mungkin, jika Tuhan mengizinkan, menjadi jiwa yang tenang. Perjalanan ini bukan sekadar liburan. Ini adalah pelarian dari kehampaan menuju kepenuhan.
dari akting menuju kebenaran. Dan di Istanbul nanti, di bawah kubah biru yang megah, sebuah suara akan memanggilnya pulang, bukan ke rumah yang terbuat dari bata dan semen, melainkan ke rumah yang selama ini ia cari di dalam palung hatinya sendiri, pesawat yang membawa Aisyah mendarat di tengah pelukan angin dari Selat Bosporus. Saat ia melangkah keluar dari bandara, udara Istanbul menyambutnya dengan cara yang sangat berbeda dari London. Jika London terasa seperti baja yang dingin dan sibuk, Istanbul terasa seperti tanah tua yang hangat dan penuh cerita. Ada aroma rempah yang bercampur dengan uap laut, menciptakan sebuah wewangian alami yang entah mengapa membuat paru-paru Aisyah terasa lebih lega saat menghirupnya. Ia menaiki kendaraan menuju jantung kota, kawasan Sultan Ahmed. Di sepanjang jalan, matanya tidak berhenti menatap keluar jendela. Ia melihat deretan bangunan tua yang berdiri kokoh, saksi bisu dari jatuh bangunnya imperium besar. Namun, yang paling menarik perhatiannya bukan hanya bangunannya, melainkan orang-orangnya. Ia melihat pria-pria tua yang duduk tenang di kedai teh sambil memutar butiran tasbih di tangan mereka. Ia melihat ibu-ibu yang berjalan dengan langkah pasti, wajah mereka tampak tenang meski kerutan usia terlihat jelas. Ada sebuah aura kolektif tentang penerimaan yang terpancar dari penduduk kota ini, sesuatu yang sangat kontras dengan ambisi meledak-ledak yang biasa ia temui di lingkungan aktingnya. Aisyah tiba di penginapannya, sebuah bangunan kecil dengan jendela yang menghadap langsung ke arah Masjid Biru. Setelah meletakkan tasnya, ia tidak merasa butuh untuk beristirahat. Ada dorongan kuat di dalam dadanya untuk segera keluar dan menyatu dengan trotoar kota. Ia mengganti pakaiannya dengan sesuatu yang lebih tertutup. Meski saat itu tujuannya hanyalah untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal agar tidak terlalu mencolok sebagai turis. Ia berjalan menyusuri ganggang sempit yang dipenuhi penjual permadani dan keramik. Setiap sudut kota ini seolah bicara padanya. Di London, ia selalu merasa harus mengejar sesuatu, audisi berikutnya, peran berikutnya, pujian berikutnya. Namun di sini, di bawah langit Turki yang biru bersih, ia merasa seolah waktu sedang melambat. Ia tidak perlu menjadi siapa-siapa. Ia bukan Aisyah sang aktris. Di sini, ia hanyalah seorang pengembara yang sedang mencari potongan jiwanya yang hilang. Langkahnya akhirnya terhenti di sebuah lapangan luas yang memisahkan dua bangunan raksasa, Hagia Sophia di satu sisi dan Masjid Sultan Ahmed, atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Biru, di sisi lain. Mata Aisyah terpaku pada Masjid Biru. 6 menaranya yang menjulang tinggi seolah-olah sedang menunjuk ke arah langit, mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di atas sana. Kubah-kubah besarnya yang bertumpuk memberikan kesan perlindungan, seolah-olah bangunan itu adalah sebuah pelukan bagi siapa saja yang datang mendekat. Aisyah mendekati gerbang masjid. Ia melihat papan petunjuk yang menjelaskan tata tertib bagi pengunjung non-muslim. Salah satu aturannya adalah bagi wanita untuk menutup kepala sebagai bentuk penghormatan. Di sebuah meja kecil dekat pintu masuk, tersedia kain-kain panjang bagi para wisatawan. Aisyah mengulurkan tangannya dan mengambil sehelai kain berwarna biru lembut, senada dengan warna dinding masjid yang mulai terpapar cahaya matahari sore. Ini adalah momen pertama kali dalam hidupnya ia mengenakan penutup kepala. Di depan sebuah cermin kecil, ia melingkarkan kain itu di rambutnya yang biasanya ia biarkan tergerai untuk menarik perhatian agen atau sutradara. Saat helai rambutnya mulai tersembunyi di balik kain, sebuah perasaan aneh menjalar di hatinya. Ia merasa terlindungi. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menutup pintu terhadap semua penilaian dunia tentang kecantikan fisiknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa nilai dirinya tidak terletak pada seberapa indah rambutnya atau seberapa menarik wajahnya, melainkan pada sesuatu yang ada di dalam, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ia melepaskan sepatunya, merasakan dinginnya lantai marmer di bawah telapak kakinya. Ia membawa sepatunya dalam kantong plastik kecil, lalu melangkah melewati pintu kayu besar yang tebal. Begitu ia melangkah masuk, dunianya seolah berubah seketika. Suara hiruk-pikuk pasar, klakson kendaraan, dan percakapan turis di luar sana mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan yang begitu dalam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ruangan di dalam masjid itu sangat luas, jauh lebih luas daripada teater manapun yang pernah ia tempati. Karpet merah yang empuk menutupi seluruh lantai, memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Di langit-langit yang tinggi,
Ribuan keramik isnik berwarna biru dan putih menciptakan pola yang sangat rumit namun harmonis, memantulkan cahaya dari lampu-lampu gantung rendah yang memberikan suasana temaram dan syahdu. Aisyah berdiri terpaku di tengah ruangan. Ia melihat beberapa orang sedang bersujud di bagian depan yang dibatasi pagar kecil. Ia melihat seorang kakek tua yang duduk di sudut ruangan sambil membaca sebuah buku besar dengan penuh konsentrasi. Tidak ada musik di sini, tidak ada tarian, tidak ada alkohol. Namun, ada sebuah energi yang memenuhi ruangan itu, sebuah energi yang terasa seperti kedamaian yang murni. Ia merasa sangat kecil di tengah kemegahan itu. Namun, anehnya, rasa kecil itu tidak membuatnya merasa rendah diri atau tertekan. Justru sebaliknya, ia merasa lega. Di London, ia harus selalu berusaha menjadi besar, menjadi penting, dan menjadi pusat perhatian. Di dalam masjid ini, ia menyadari bahwa menjadi kecil di hadapan Tuhan adalah sebuah kemerdekaan. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ia tidak perlu berakting. Di sini, ia boleh menjadi dirinya sendiri, seorang hamba yang lelah dan sedang mencari rumah. Aisyah duduk bersimpuh di atas karpet. Ia memejamkan matanya. Ia mencoba merasakan suasana itu lebih dalam. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa di mana ia merasa sangat hampa di tengah pesta-pesta mewah. Ia membandingkan perasaan itu dengan apa yang ia rasakan sekarang. Di sini, meski ia sendirian dan tidak mengenal siapapun, ia merasa tidak kesepian. Ada semacam kehadiran yang menyelimutinya, sesuatu yang ia tidak tahu namanya, namun hatinya mengenalinya sebagai sesuatu yang sangat ia rindukan. Ia mulai memperhatikan detail-detail di sekitarnya. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah jendela kaca patri yang berwarna-warni, menciptakan pola-pola cahaya di atas karpet. Ia melihat bagaimana debu-debu kecil menari di bawah cahaya matahari itu, seolah-olah mereka pun sedang bertasbih memuji Sang Pencipta. Segala sesuatu di ruangan ini tampak memiliki tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Aisyah menarik napas panjang. Paru-parunya dipenuhi udara yang terasa suci. Ia merasakan air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Seolah-olah bendungan beban yang ia pikul selama bertahun-tahun di industri hiburan London mulai retak dan runtuh. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah oase di tengah padang pasir yang sangat gersang. Di dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal. Hidupnya selama ini hanyalah tentang mengejar bayangan. Ia mengejar popularitas yang bisa hilang dalam semalam, ia mengejar kecantikan yang akan pudar oleh waktu, dan ia mencari kebahagiaan dalam botol-botol minuman yang hanya memberikan kesenangan sesaat namun meninggalkan sakit kepala di pagi hari. Di sini, di rumah Allah ini, ia merasakan sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak bergantung pada pendapat orang lain atau tren yang sedang berlaku. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama hanya dengan duduk diam. Ia melihat orang-orang datang dan pergi. Ada yang datang hanya untuk memotret, namun ada banyak yang datang untuk meletakkan kening mereka ke lantai. Setiap kali ia melihat orang bersujud, hatinya bergetar. Ia merasa ada sebuah rahasia besar di balik gerakan sujud itu, sebuah rahasia tentang penyerahan diri yang total yang memberikan kekuatan luar biasa. Tanpa ia sadari, waktu asyar hampir habis dan waktu maghrib akan segera tiba. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga keunguan. Aisyah masih enggan untuk beranjak. Ia merasa seolah jika ia keluar dari masjid ini, ia akan kembali ke dunia yang penuh kepalsuan. Ia ingin membawa kedamaian ini bersamanya. Ia ingin mengunci perasaan ini di dalam dadanya agar ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi tenang. Saat itulah, ketika matahari mulai tenggelam di balik cakrawala Istanbul, suasana di dalam masjid menjadi semakin sunyi. Orang-orang mulai berkumpul, membentuk barisan yang rapi. Aisyah tetap berada di area pengunjung, namun pandangannya tidak lepas dari barisan orang-orang tersebut. Ia melihat perbedaan latar belakang mereka, ada yang berpakaian jas rapi, ada yang berpakaian pelayan, ada yang muda, dan ada yang sangat tua, semuanya berdiri bahu-membahu, tanpa ada kasta. Aisyah tersenyum kecil di balik kerudung birunya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terjaga. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia tahu satu hal pasti. Perjalanannya ke Istanbul ini bukan sekadar jalan-jalan. Ini adalah awal dari sebuah pencarian yang jauh lebih besar.
Ia merasa seperti seorang aktor yang selama ini memainkan peran yang salah, dan sekarang, naskah yang asli baru saja diletakkan di tangannya. Ia berdiri dengan perlahan, merapikan kerudungnya, dan melangkah menuju pintu keluar. Namun sebelum ia benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah mihrab masjid yang indah. Di dalam hatinya, ia berbisik bahwa ia akan kembali. Ia belum tahu kapan, tapi ia tahu bahwa hatinya telah tertinggal di atas karpet merah ini. Saat ia melangkah keluar ke pelataran, udara senja menyambutnya. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara burung-burung yang terbang rendah di sekitar menara. Aisyah berjalan dengan langkah yang lebih ringan daripada saat ia datang tadi. Ia merasa seolah beban di pundaknya telah berkurang separuhnya. Ia siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Meski ia belum tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, sebuah suara akan menggelegar dari menara-menara itu dan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala Istanbul, meninggalkan jejak warna jingga yang perlahan memudar menjadi ungu pekat. Di alun-alun Sultan Ahmed, bayang-bayang menara Masjid Biru memanjang, seolah-olah sedang menyapa bayang-bayang Hagia Sophia di seberangnya. Aisyah berdiri di pelataran luas itu, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara senja yang mulai mendingin. Setelah beberapa jam berada di dalam ketenangan masjid, ia merasa seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Dunia di luar masjid kembali riuh, namun Aisyah tidak lagi merasa terganggu. Ia berdiri di sana, mengamati burung-burung merpati yang berterbangan rendah di antara pohon-pohon pinus dan air mancur yang menari di tengah taman. Ada sesuatu yang sedang terjadi di kota ini, sebuah pergeseran energi yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika aktrisnya. Ia melihat toko-toko karpet di pinggir jalan mulai sepi, para pelayan restoran berhenti menawarkan menu kepada turis, dan orang-orang mulai berjalan dengan langkah yang lebih terarah menuju satu titik yang sama. Tiba-tiba, keheningan yang aneh menyelimuti udara. Burung-burung merpati seolah berhenti mengepakkan sayap dan hinggap di birai-birai bangunan tua. Lalu, sebuah suara memecah kesunyian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu meledak dari pengeras suara di puncak menara Masjid Biru. Bukan suara musik yang biasa Aisyah dengar di klub malam London, bukan dentum bass yang menyiksa telinga atau melodi yang menuntut orang untuk menari. Ini adalah suara manusia, namun getarannya terasa melampaui batas kemanusiaan. Suara itu berat, berwibawa, sekaligus menyimpan kelembutan yang sangat menyayat. Aisyah mematung. Tubuhnya seolah terpaku ke lantai marmer yang dingin. Ia pernah mendengar musik opera yang megah, ia pernah mendengar nyanyian ribuan penonton di stadion, namun belum pernah ada suara yang mampu membuat bulu kuduknya berdiri dengan cara seperti ini. Suara adzan itu tidak hanya masuk melalui telinganya, tapi seolah-olah menembus kulitnya, mengalir melalui pembuluh darahnya, dan langsung mengetuk pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Ia tidak mengerti satu kata pun dalam bahasa Arab. Baginya, itu adalah bahasa asing yang penuh rahasia. Namun, jiwa manusia memiliki bahasanya sendiri, sebuah bahasa fitrah yang melampaui kosa-kata manusia. Meski ia tidak paham arti harfiah dari seruan itu, hatinya seolah-olah sedang menerjemahkannya sebagai sebuah panggilan pulang. Sebuah panggilan bagi pengembara yang telah terlalu jauh tersesat di hutan belantara dunia. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kalimat itu berkumandang, suara dari Masjid Biru bersahut-sahutan dengan adzan dari masjid-masjid lain di kejauhan. Istanbul seolah-olah sedang dikepung oleh suara Tuhan. Gema itu memantul di antara bangunan-bangunan tua, terbang di atas Selat Bosporus, dan menyelimuti setiap celah sempit di kota itu. Aisyah merasa seolah-olah semesta sedang berhenti berputar hanya untuk mendengarkan seruan tersebut. Di tengah gema itu, Aisyah mulai menangis. Air matanya mengalir begitu saja, tanpa isak, tanpa drama. Ini bukan tangisan seorang aktris yang sedang memerankan adegan kesedihan. Ini adalah tangisan seorang manusia yang merasa sangat kerdil sekaligus sangat dicintai. Selama bertahun-tahun di London, ia selalu merasa harus berjuang untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi seseorang yang dihargai. Namun di bawah suara adzan ini, ia merasa bahwa ia sudah berharga hanya dengan menjadi dirinya sendiri, sebagai makhluk ciptaannya. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seorang pria muda dengan pakaian modern yang modis, seorang kakek tua yang berjalan dengan tongkat, dan seorang anak kecil yang berlarian, semuanya berhenti.
Mereka seolah-olah dipanggil oleh seorang majikan yang paling mereka cintai. Mereka tidak terlihat terpaksa, justru ada pancaran kepatuhan yang indah di wajah mereka. Aisyah melihat mereka berbondong-bondong menuju tempat wudhu, membasuh wajah, tangan, dan kaki mereka dengan air dingin. Ia menatap gerakan wudhu itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Baginya, air itu seolah-olah tidak hanya membersihkan debu fisik, tapi juga sedang meluruhkan dosa-dosa dan kesombongan manusia. Ia merasa iri. Ia merasa ingin ikut membasuh dirinya sendiri, ingin ikut membuang semua sisa-sisa alkohol dan kepalsuan yang selama ini mengendap di dalam jiwanya. Namun, ia merasa belum layak. Ia merasa masih terlalu kotor untuk mendekat. Hayya, ala sholah. Hayya, alal falah. Suara itu kembali memanggil. Mari mendirikan sholat, mari menuju kemenangan. Aisyah merasakan getaran suara itu di dadanya, tepat di ulu hati. Kemenangan? Apa artinya kemenangan bagi seseorang seperti dia? Selama ini, kemenangan baginya adalah mendapatkan peran utama, mendapatkan tepuk tangan penonton, atau mendapatkan pujian dari para kritikus film. Namun, di bawah langit Istanbul yang mulai menggelap, ia menyadari bahwa semua kemenangan itu bersifat sementara. Itu adalah kemenangan yang meninggalkan rasa haus. Kemenangan yang ditawarkan oleh suara adzan ini terasa berbeda. Ini adalah kemenangan atas ego diri sendiri. Kemenangan untuk menemukan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan kontrak akting termahal sekalipun. Suara adzan itu seolah-olah sedang berbisik kepadanya, berhentilah mengejar bayangan, kemarilah menuju cahaya. Aisyah menutup matanya, membiarkan suara adzan itu membasuh pikirannya. Ia teringat kembali pada masa-masa di mana ia harus meneguk botol-botol alkohol hanya untuk bisa tidur tenang. Ia teringat pada kecemasan yang selalu menghantuinya setiap kali ia bangun di pagi hari, bertanya-tanya apakah ia cukup cantik, cukup berbakat, atau cukup diinginkan oleh dunia. Di bawah gema adzan ini, semua kecemasan itu terasa begitu remeh, begitu tak berarti. Ia menyadari satu hal yang fundamental. Di panggung sandiwara hidupnya, ia selama ini sedang menyembah penilaian manusia. Ia telah menjadikan popularitas dan pengakuan sebagai Tuhannya. Dan sekarang, suara adzan ini datang untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Suara ini memberitahunya bahwa hanya ada satu yang maha besar, dan yang lainnya hanyalah hamba. Ketika adzan berakhir dengan kalimat, La ilaha illallah, keheningan yang menyusul terasa lebih berat dan lebih bermakna daripada sebelumnya. Aisyah merasa seperti berada di dalam ruang hampa di mana hanya ada dia dan sang pencipta suara itu. Ia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketenangan yang tidak butuh penjelasan, hanya butuh dirasakan. Ia melihat jamaah mulai berdiri rapat di dalam masjid. Melalui pintu-pintu yang terbuka, ia bisa melihat barisan manusia yang bersujud serentak. Pemandangan itu sangat luar biasa bagi mata baratnya. Tidak ada pemimpin yang berteriak, tidak ada musik pengiring, hanya kesunyian yang penuh penghormatan. Ketika mereka sujud, mereka meletakkan bagian tubuh mereka yang paling mulia, kening, ke tanah. Itu adalah simbol kerendah hatian yang paling ekstrim yang pernah Aisyah lihat. Di momen itulah, Aisyah Rosalie menyadari bahwa ia tidak ingin lagi menjadi orang asing di sini. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi penonton yang berdiri di luar lingkaran cahaya. Ada sebuah kerinduan yang mendalam untuk ikut bersujud, untuk ikut mengakui kekecilannya, dan untuk menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada kekuatan yang mengatur suara adzan dan perputaran bintang-bintang. Ia menyentuh kain biru yang masih melilit kepalanya. Kain itu bukan lagi sekadar aksesoris turis untuk masuk masjid. Baginya, kain itu sekarang adalah simbol perlindungan, sebuah identitas baru yang mulai ia peluk. Ia merasa bahwa perjalanan ke Turki ini bukan sekadar liburan, melainkan sebuah misi penyelamatan jiwanya sendiri. Aisyah tetap berdiri di pelataran itu hingga sholat berjamaah selesai. Orang-orang mulai keluar dari masjid dengan wajah yang tampak lebih segar, lebih tenang, seolah-olah mereka baru saja mendapatkan asupan energi langsung dari sumber kehidupan. Aisyah memperhatikan mereka satu persatu, mencari rahasia di balik ketenangan mereka. Ia menyadari bahwa rahasia itu bukan terletak pada apa yang mereka miliki di dunia, tapi pada siapa yang mereka tuju saat suara adzan memanggil. Malam telah benar-benar jatuh di Istanbul. Lampu-lampu hias di sekitar Masjid Biru mulai menyala, memberikan kesan magis pada bangunan batu tersebut.
Aisyah memutar tubuhnya, berjalan perlahan meninggalkan area masjid menuju penginapannya. Namun, langkah kakinya tidak lagi berat. Ada semacam pegas harapan di setiap langkahnya. Di dalam pikirannya, suara adzan itu masih bergema. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melupakan suara itu. Suara itu telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. London terasa sangat jauh sekarang, bukan secara jarak, tapi secara perasaan. Dunia akting, alkohol, dan kemewahan yang dulu ia puja kini tampak seperti panggung yang berdebu dan usang. Aisyah tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhirnya sebagai wanita yang terhilang. Ia belum tahu bagaimana caranya menjadi muslim, ia belum tahu bagaimana caranya sholat, tapi ia tahu bahwa hatinya telah memilih. Ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari di dasar gelas-gelas alkohol dan di bawah lampu-lampu panggung. Ia telah menemukan Tuhan. Sambil berjalan di bawah sinar lampu jalanan Istanbul yang temaram, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu. Ia akan membaca. Ia akan bertanya. Ia tidak akan membiarkan getaran yang ia rasakan di Masjid Biru ini menguap begitu saja. Hidayah itu telah datang, mengetuk pintunya dengan suara adzan yang indah, dan Aisyah telah memutuskan untuk membukakan pintu itu selebar-lebarnya. Malam itu, di kamar hotelnya yang sederhana, Aisyah tidak mencari alkohol untuk membantunya tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap kubah masjid yang masih terlihat megah di bawah cahaya bulan, dan merasakan kedamaian yang sesungguhnya mulai menetap di hatinya. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai, namun untuk pertama kalinya, ia tahu persis kemana ia akan melangkah. Pesawat yang membawanya kembali ke London seolah-olah sedang menarik Aisyah melintasi dua dimensi yang berbeda. Di belakangnya, Istanbul tertinggal dengan segala kedamaian dan gema adzannya. Di depannya, London menunggu dengan segala hingar-bingar, lampu neon, dan tuntutan karir yang selama ini ia bangun. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu Heathrow, Aisyah merasakan sebuah beban yang sangat berat kembali hinggap di pundaknya. Namun kali ini, ia bukan lagi Aisyah yang sama. Ia pulang dengan sebuah rahasia yang tersimpan rapi di dalam dadanya. London menyambutnya dengan hujan rintik-rintik dan langit yang kelabu. Kota ini tetap sibuk. Orang-orang berjalan terburu-buru dengan wajah yang kaku, dan deru mesin kendaraan seolah tidak pernah berhenti. Dulu, Aisyah merasa nyaman dengan ritme ini. Namun sekarang, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Apartemennya yang mewah, yang dulu ia banggakan, kini terasa sunyi dan hampa. Di atas meja makannya, masih ada botol-botol minuman yang ia tinggalkan sebelum berangkat. Botol-botol itu seolah menatapnya, menantang tekad barunya. Pertarungan pertama Aisyah dimulai di sini, di tengah kesunyian rumahnya. Kebiasaan lamanya tidak menghilang begitu saja hanya karena ia telah melihat keindahan di Turki. Ada suara di dalam dirinya yang terus membujuknya untuk kembali ke pola hidup yang lama. Suara itu mengatakan bahwa apa yang ia alami di Istanbul hanyalah emosi sesaat karena suasana liburan. Suara itu menyuruhnya untuk menuangkan satu gelas minuman saja agar ia bisa rileks dan melupakan kecemasannya. Namun, setiap kali keinginan itu muncul, telinganya seolah kembali mendengar getaran adzan dari menara Masjid Biru. Ia teringat betapa jernih pikirannya saat itu. Ia menyadari bahwa selama ini alkohol hanyalah penutup luka, bukan penyembuh. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Aisyah mengambil semua botol minuman keras yang ia miliki. Ia tidak menuangkannya ke dalam gelas, melainkan langsung ke lubang pembuangan dapur. Ia melihat cairan itu mengalir hilang, dan seiring dengan hilangnya cairan itu, ia merasakan sebuah kemenangan kecil yang sangat berarti. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu tentang apa yang telah menyentuh jiwanya. Aisyah mulai membeli buku-buku tentang Islam dan sebuah terjemahan Al-Quran. Ia menghabiskan malam-malamnya bukan lagi di pesta-pesta industri hiburan, melainkan di bawah lampu meja, membaca baris demi baris kalimat yang terasa sangat jujur baginya. Ia merasa seolah-olah buku itu sedang berbicara langsung kepadanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hidup yang selama ini tidak bisa dijawab oleh skenario film manapun. Saat membaca Al-Quran, Aisyah menemukan sebuah konsep tentang Tuhan yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia menemukan Tuhan yang Maha Pengasih, yang selalu dekat, dan yang tidak menuntut manusia untuk menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Ia merasa lega menyadari bahwa ia bisa berbicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara.
Penemuan ini perlahan-lahan mulai mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mengagumi wajahnya di layar kaca, melainkan oleh hubungannya dengan Sang Khalik. Namun, dunia luar tidak membiarkannya berubah dengan mudah. Industri hiburan London adalah sebuah mesin besar yang menuntut konsistensi. Agennya mulai menelepon, menanyakan kapan ia siap untuk audisi berikutnya. Teman-temannya mulai mengirim pesan singkat, menanyakan mengapa ia tidak hadir di acara-acara sosial. Aisyah terjebak dalam dilema yang sangat menyakitkan. Di satu sisi, akting adalah mata pencahariannya dan identitasnya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ia mulai merasa bahwa banyak hal dalam pekerjaan itu yang kini bertentangan dengan ketenangan batin yang ia cari. Suatu hari, ia harus menghadiri sebuah audisi untuk peran yang cukup besar. Ia berdiri di depan cermin, mencoba mengenakan pakaian yang menurut industrinya menarik. Namun, saat ia melihat bayangannya sendiri, ia merasa seperti sedang mengenakan kostum yang salah. Ia teringat saat ia mengenakan kerudung biru di Istanbul, perasaan terlindungi dan terhormat yang ia rasakan saat itu. Sekarang, ia merasa terekspos dan tidak nyaman. Di ruang tunggu audisi, ia dikelilingi oleh gadis-gadis lain yang memiliki ambisi yang sama. Mereka membicarakan tentang penampilan, tentang siapa yang harus didekati untuk mendapatkan peran, dan tentang gaya hidup mewah. Aisyah duduk diam di pojok ruangan. Ia merasa seperti ada dinding kaca yang memisahkannya dari mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki rasa lapar yang sama untuk mendapatkan peran itu. Ia tidak lagi peduli apakah sutradara di dalam sana akan menyukainya atau tidak. Saat gilirannya tiba untuk masuk ke ruang audisi, Aisyah melakukan tugasnya secara profesional. Ia menghafal naskahnya, ia menunjukkan emosi yang diminta, namun jiwanya tidak ada di sana. Ia merasa seperti sedang melakukan kebohongan besar. Setelah keluar dari ruangan itu, ia berjalan menyusuri trotoar London dengan langkah cepat. Ia merasa sesak. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membagi dirinya menjadi dua. Ia tidak bisa mengejar kebenaran di dalam hatinya sambil terus memproduksi kepalsuan di bawah lampu sorot. Tekanan sosial juga mulai terasa berat. Teman-temannya mulai menyadari perubahan pada diri Aisyah. Mereka tidak mengerti mengapa ia berhenti minum, mengapa ia sering menolak ajakan keluar malam, dan mengapa ia mulai berbicara tentang hal-hal yang berbau spiritual. Beberapa dari mereka mulai menjauh, menganggapnya telah kehilangan akal atau sedang mengalami krisis identitas yang aneh. Kesepian mulai merayap masuk ke dalam hidupnya. Kesepian ini adalah ujian yang sangat berat. Di London yang luas, Aisyah merasa benar-benar sendirian. Tidak ada orang yang bisa ia ajak bicara tentang getaran yang ia rasakan saat mendengar adzan. Tidak ada yang mengerti mengapa ia merasa perlu untuk menundukkan kepala di atas lantai saat malam hari, mencoba meniru gerakan orang-orang di Masjid Biru meski ia belum benar-benar tahu caranya. Namun, di tengah kesepian itu, ia menemukan bahwa ia justru semakin dekat dengan buku-buku agamanya. Ia menemukan bahwa kesunyian adalah ruang di mana ia bisa mendengar suara hatinya dengan lebih jelas. Ia mulai melakukan perubahan-perubahan kecil dalam kesehariannya. Ia mulai memilih pakaian yang lebih sopan, yang menutup lekuk tubuhnya. Ia merasa bahwa dengan cara itu, ia sedang mengklaim kembali hak atas dirinya sendiri. Ia bukan lagi objek yang bisa dinilai oleh siapapun, ia adalah subjek yang memiliki harga diri. Perubahan fisik ini memberinya kekuatan mental yang luar biasa. Meski orang-orang memandangnya dengan heran, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Meski tantangan karirnya semakin tidak menentu, ia merasa memiliki sauh yang kuat. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit tentang makna solat. Ia belajar bahwa solat bukan sekadar ritual, melainkan sebuah cara untuk beristirahat dari dunia. Di kamar apartemennya yang kecil, ia mencoba menciptakan sebuah sudut tenang untuk merenung dan berkomunikasi dengan Tuhan. Di sudut itulah, London yang bising seolah menghilang. Perang batin itu belum sepenuhnya berakhir, namun Aisyah sudah tahu siapa pemenangnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi kembali ke hidupnya yang lama. Ia sudah melihat cahaya, dan ia tidak mungkin memilih untuk kembali ke dalam kegelapan. Ia menyadari bahwa mungkin ia harus kehilangan karirnya, mungkin ia harus kehilangan teman-temannya, dan mungkin ia harus kehilangan gaya hidup mewahnya. Namun,
Bagi Aisyah, semua itu adalah harga yang kecil dibandingkan dengan kedamaian yang ia temukan. Keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia tahu bahwa ia harus memilih. Ia tidak bisa terus berpura-pura. Ia mulai memikirkan cara untuk mengumumkan perubahan identitasnya, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk memberikan kejelasan pada hidupnya sendiri. Ia ingin dunia tahu bahwa Aisyah Rosalie yang lama telah pergi bersama aliran alkohol di dapur pembuangannya, dan seorang Aisyah yang baru sedang mencoba lahir dari lembaran-lembaran Al-Quran dan kenangan indah tentang Istanbul. Malam itu, Aisyah duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu London. Ia teringat kembali pada balkon di Istanbul. Di sini tidak ada suara adzan, tidak ada bau laut Bosporus. Namun, di dalam dadanya, ia membawa masjidnya sendiri. Ia membawa ketenangannya sendiri. Ia menyadari bahwa Islam bukan tentang lokasi geografis, melainkan tentang penyerahan hati yang total. Dengan tangan yang kini stabil, ia menutup buku yang sedang ia baca. Ia memejamkan mata dan menarik napas dalam. Perjalanan pencariannya hampir mencapai titik puncaknya. Ia sudah melewati keraguan, ia sudah melewati cobaan sosial, dan ia sudah melewati ketakutan akan masa depan. Kini, ia hanya butuh satu langkah terakhir. Langkah untuk menyatakan secara resmi apa yang sudah lama diyakini oleh hatinya. Ia tahu bahwa besok hidupnya akan berubah secara radikal. Ia tahu bahwa ia akan meninggalkan dunia akting yang telah membesarkannya. Namun, ia tidak merasa takut. Justru, ia merasa sangat antusias. Seperti seorang aktor yang akhirnya mendapatkan peran terbaik dalam hidupnya, peran yang tidak butuh sandiwara, peran sebagai seorang hamba Allah yang taat. Dan di tengah dinginnya malam London, Aisyah tersenyum, merasakan kehangatan iman yang mulai menyala terang, mengusir semua sisa-sisa kegelapan di dalam jiwanya. Pagi itu, London tampak sama seperti biasanya. Kabut tipis menggantung di atas sungai Thames, dan deru kereta bawah tanah mulai terdengar memenuhi lorong-lorong kota. Namun, di dalam sebuah kamar yang kini terasa jauh lebih lapang, karena tidak lagi dipenuhi oleh botol-botol minuman atau naskah-naskah peran yang semu, Aisyah Rosalie sedang mempersiapkan diri untuk sebuah panggung yang sama sekali berbeda. Ini bukan panggung teater di mana ia harus berpura-pura menjadi orang lain. Ini adalah panggung kehidupannya yang sebenarnya, di mana ia akhirnya berani menjadi dirinya sendiri. Keputusannya sudah bulat. Perang batin yang ia alami selama berminggu-minggu setelah kepulangannya dari Istanbul telah mencapai titik akhir. Rasa damai yang ia temukan di Masjid Biru bukan lagi sekadar kenangan manis yang memudar, melainkan telah menjadi kompas yang mengarahkan setiap tarikan napasnya. Hari ini, ia akan mengucapkan kalimat yang akan meruntuhkan seluruh identitas lamanya dan membangun sebuah fondasi baru yang abadi. Ia melangkah menuju masjid terdekat di London. Jika dulu ia melangkah ke gedung audisi dengan jantung yang berdebar karena takut akan penolakan manusia, kini ia melangkah dengan dada yang lapang. Ia tidak sedang mencari pekerjaan, ia sedang mencari Tuhan. Ia tidak sedang mencari tepuk tangan, ia sedang mencari ridanya. Di dalam ruang masjid yang sederhana itu, Aisyah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaranya tidak keras, namun getarannya terasa hingga ke tulang belakangnya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia merasakan seolah ada beban ribuan ton yang terangkat dari pundaknya. Ia resmi menjadi seorang muslimah. Ia resmi pulang ke fitrahnya. Perubahan itu tidak hanya terjadi di dalam hati, tapi juga mulai tampak di permukaan. Tugas pertama yang ia lakukan sebagai seorang muslimah adalah menghadapi kenyataan tentang karir aktingnya. Selama bertahun-tahun, ia telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi apa saja sesuai keinginan sutradara. Ia bisa menjadi wanita penggoda, wanita yang hancur karena cinta, atau wanita yang tenggelam dalam kemewahan. Namun sekarang, ia menyadari bahwa ia tidak ingin lagi meminjamkan tubuh dan wajahnya untuk peran-peran yang tidak memuliakan jiwanya. Ia menghubungi agennya dan menyampaikan keputusan yang paling berani dalam sejarah karirnya. Ia berhenti. Ia meninggalkan dunia akting konvensional yang telah membesarkan namanya. Baginya, industri itu kini tampak seperti sebuah pasar malam yang sangat berisik namun kosong di dalamnya. Ia tidak lagi tertarik pada karpet merah atau sorotan kamera yang hanya mengejar keindahan fisik. Ia memilih untuk pensiun di usia muda, tepat saat namanya mulai diperhitungkan. Banyak orang di sekitarnya yang menganggapnya gila,
menganggapnya sedang melakukan sabotase terhadap masa depannya sendiri. Namun bagi Aisyah, masa depan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Langkah berikutnya yang ia ambil adalah mengenakan hijab. Ini adalah tantangan besar lainnya di tengah kota seperti London. Untuk pertama kalinya, ia keluar rumah dengan kepala yang tertutup kain. Saat ia bercermin, ia tidak lagi melihat seorang aktris cantik yang harus menarik perhatian setiap mata yang memandang. Ia melihat seorang wanita yang terhormat, seorang wanita yang memiliki otoritas penuh atas siapa yang boleh melihat kecantikannya. Hijab itu bukan menjadi penghalang baginya, justru hijab itu adalah kemerdekaannya. Ia merasa tidak lagi menjadi budak tren mode atau ekspektasi standar kecantikan barat yang melelahkan. Saat berjalan di jalanan London dengan hijabnya, ia merasakan perbedaan yang nyata. Ia merasa memiliki perisai. Ia tidak lagi merasa perlu untuk tampil demi mendapatkan validasi. Orang-orang mungkin menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya, bahkan ada yang menatap dengan sinis. Namun Aisyah tidak peduli. Ia merasa Tuhan sedang menjaganya. Ia merasa bahwa dengan menutup auratnya, ia sedang membuka lebar-lebar pintu harga dirinya. Kehidupan sosialnya pun mengalami perombakan total. Teman-teman lamanya yang terbiasa hidup dengan pesta dan alkohol perlahan-lahan mulai menjauh. Lingkaran pertemanannya yang dulu sangat luas kini menyusut drastis. Namun, Aisyah tidak merasa kehilangan. Sebagai gantinya, ia menemukan persaudaraan yang lebih tulus di dalam komunitas barunya. Ia bertemu dengan wanita-wanita yang mencintainya karena Allah, bukan karena seberapa terkenal ia atau seberapa banyak uang yang ia miliki. Ia menemukan sebuah kehangatan yang tidak pernah ia temukan di balik lampu-lampu pesta yang menyilaukan. Kekosongan yang dulu ia coba isi dengan alkohol kini telah terisi penuh oleh sholat 5 waktu. Jika dulu ia butuh minuman keras untuk menenangkan pikirannya yang kalut, kini ia hanya butuh air wudhu. Setiap kali dahi dan keningnya menyentuh sajadah, ia merasakan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan di Masjid Biru Istanbul. Sholat menjadi waktu di mana ia bisa melepas semua identitas dunianya dan menjadi hamba yang utuh. Di sana, ia mengadu, ia menangis, dan ia bersyukur. Aisyah tidak benar-benar meninggalkan dunia media. Ia menyadari bahwa ia memiliki anugerah dalam berkomunikasi dan berbagi cerita. Namun, ia tidak ingin lagi menjadi aktor yang membawakan cerita orang lain. Ia ingin menjadi dirinya sendiri yang membawa pesan kebenaran. Ia mulai menggunakan platform media sosial dan kanal videonya untuk berbagi tentang perjalanannya menemukan Islam. Ia ingin orang lain tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak pada popularitas atau kemewahan, melainkan pada ketenangan batin yang datang dari mengenal Tuhan. Ia mulai membuat konten yang menginspirasi, menceritakan tentang bagaimana ia meninggalkan alkohol, bagaimana ia menemukan kekuatan dalam hijab, dan bagaimana Islam telah mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik. Ternyata, penontonnya kini jauh lebih banyak dan lebih berarti daripada saat ia menjadi aktris. Pesan-pesannya menjangkau orang-orang yang juga merasa hampa di tengah kehidupan modern, mereka yang sedang mencari arah, dan mereka yang rindu akan spiritualitas. Aisyah merasa bahwa inilah peran terbaik yang pernah ia jalani seumur hidupnya, peran sebagai pembawa pesan damai. Kisah perjalanannya dari kegelapan alkohol menuju cahaya adzan di Turki menjadi bukti bahwa hidayah tidak pernah salah alamat. Allah memanggilnya di sebuah tempat yang jauh dari rumahnya, di sebuah negeri yang asing baginya, hanya untuk menunjukkan bahwa rumah yang sesungguhnya ada di dalam hatinya sendiri. Aisyah kini sering kembali ke Turki, bukan lagi sebagai turis yang bingung, melainkan sebagai seorang muslimah yang ingin terus belajar dan meresapi sejarah kebesaran agamanya. Setiap kali ia berdiri di depan Masjid Biru, ia selalu teringat pada versi dirinya yang dulu, gadis muda yang berdiri dengan keraguan di bawah menara itu. Ia tersenyum mengingat betapa suara adzan hari itu telah merobek selubung kepalsuan hidupnya. Ia merasa sangat bersyukur karena Allah telah menariknya keluar dari lubang kehampaan yang dalam. Ia menyadari bahwa segala cobaan, kesepian saat dijauhi teman, dan pengorbanan karir yang ia lalui adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan satu tetes kedamaian iman yang kini ia miliki. Aisyah Rosalie kini menjalani hidupnya dengan sederhana namun penuh makna. Ia tidak lagi mengejar apa yang diinginkan dunia, melainkan apa yang dicintai oleh Sang Pencipta. Ia telah menemukan bahwa kecantikan yang abadi bukanlah yang dipoles oleh riasan, melainkan yang terpancar dari kebersihan jiwa.
Ia tidak lagi butuh alkohol untuk melupakan masalah, karena ia punya doa untuk mengadu. Ia tidak lagi butuh panggung teater untuk diakui, karena ia tahu Allah selalu menatapnya dengan penuh rahmat. Perjalanannya adalah sebuah kepulangan yang agung. Dari keramaian yang hampa menuju kesunyian yang berisi. Dari kepura-puraan menuju kejujuran yang hakiki. Di tengah bisingnya London, Aisyah telah menemukan oasenya sendiri. Ia telah menjadi bukti hidup bahwa ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Sebuah jiwa yang tenang dan hati yang selalu rindu untuk bersujud. Malam itu, di bawah langit London yang tenang, Aisyah menutup harinya dengan sujud terakhir dalam syalatnya. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Tidak ada lagi penyesalan akan masa lalu. Hanya ada rasa syukur yang mengalir deras dalam doa-doanya. Aisyah telah benar-benar pulang, dan di dalam Islam, ia menemukan bahwa ia tidak akan pernah lagi merasa sendirian.